Ya, terima kasih dalam Dharma Omawik Namasku Namo Buddhaya. Nama saya Tio dari Wihara Wajrabumi Satya Dharma Widya Lampung, Jawa Tengah, Indonesia. Di sini saya akan menceritakan tentang menceritakan kembali tentang buku karya Mahaguru yang berjudul Sebuah Jalan Menuju Terang, yang saya mengambil subbab bagian ke-17, yaitu melihat bunga di bawah kaki. Ini menceritakan tentang seorang umat yang bernama Yoje Wenchun, ya. Dia menekuni sadhana tantra. Setelah dia menerima abhiseka, dia begitu rajin dalam membaca sutra Satya Buddha. Menurut Yoje Wenchun, dalam kehidupan ini, dia menganggap jika kehidupan ini adalah indah apabila dia itu telah terbebas dari semua kekotoran batin, baik suka maupun duka. Dan dalam menekuni membaca sutra Satya Buddha ini, Yoje Wenchun ini tidak dengan tanggal tertentu, misalnya tanggal 8 atau 19, namun dia membaca sutra tersebut 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Bayangkan coba, dalam satu hari 3 kali, dan setiap 1 bulan jika dihitung yaitu 90 kali. Berarti dalam 1 tahun sekitar hampir mengantongi 1 juta kali. Dari seringnya dia membacakan sutra Satya Buddha, mulai timbul ketika dia melihat, dia membaca sutra Satya Buddha, dia melihat bunga teratai selama kira-kira 3 detik. Dia berpikir, wah, ini ada apa ini? Mengapa saya kok bisa melihat bunga teratai? Apakah dia mulai berpikir hal yang negatif? Wah, apakah saya salah dalam cara membaca saya? Ataukah saya telah terjerumus ke dalam lingkaran yang sesat atau tidak sesuai dengan ajaran Mahaguru? Namun dalam hari-hari berikutnya dia mulai terbiasa, karena kejadian-kejadian itu muncul cuma 3 detik, selanjutnya hilang kembali. Dan pada suatu ketika Yoje Wenchun itu pergi ke tempat orang berkabung untuk melayat. Dia adalah seorang bapak tua yang pada kehidupannya dia adalah seorang yang begitu dermawan. Dia suka membantu wihara dalam segala hal. Maka dia dapat melihat bunga teratai di bawah telapak kakinya. Wah, dia semakin terheran. Wah, apakah ini saya salah dalam pikiran saya? Lalu dia pergi melayat kembali. Dia tidak menemukan bunga teratai di dalam di telapak kaki orang yang meninggal tersebut. Setelah dia bertanya kepada orang lain yang dekat dengan keluarga yang meninggal, dia bertanya, siapakah dia? Oh, ternyata dia itu adalah seorang yang pemabuk. Dia suka berjudi, dia juga seorang mucikari, ya. Maka dalam kehidupannya itu tidak ada pernah kebajikan, maka tidak ada bunga teratai sedikit pun yang ada di kakinya. Namun dari hal tersebut dia tidak pernah bercerita kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena dia mungkin takut ditanggap. Oh, berarti dia itu orang gila. Dia gila. Dia kurang waras. Dia selalu berpikir mengandai-andai seakan dia orang suci. Setelah dia mampu melihat kepada orang yang meninggal, akhirnya dia melihat teman-temannya pada waktu kewihara ketika duduk bersikup seperti ini. Dia mampu melihat bunga teratai juga sebagian ada yang nampak, ada yang tidak. Namun dia semakin bingung lagi, wah, ini kok ada yang nampak, ada yang tidak. Dan suatu ketika seorang pendeta ataupun acarya datang untuk memberikan pembaharan firman. Ada yang kelihatan, juga ada yang tidak. Lalu dia dengan pengertiannya yang cukup jeli, dia mengerti bahwa ada hal yang bersifat awam juga suci. Lalu pada suatu ketika dia bertemu dengan Mahaguru, lalu dia bertanya, Mahaguru,
mengapa saya kok mampu melihat bunga kaki di telapak kaki? Lalu dia menjawab, Maha Guru menjawab, coba lihat di telapak kaki saya. Lalu dia Yao Wei Chun melihat, oh ternyata kok tidak ada, malahan di kaki Maha Guru tidak ada. Lalu dia disuruh melihat lagi dan ternyata setelah melihat kok banyak sekali kaki-kaki di bawah bunga teratai di bawah Maha Guru. Lalu dia mendapat pengertian dari Maha Guru. Belum tentu orang yang suci itu mampu dilihat dari segala sisi yang hanya dimiliki oleh manusia biasa. Dari situ saya dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak boleh kita menganggap bagaimana orang lain tersebut. Kiranya cukup sekian dari saya. Terima kasih.